Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikun. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. InsyaAllah akan membahas surat Ad-Duha, melanjutkan ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11, yaitu ayat yang terakhir. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk pelajaran pertama, yaitu tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-9 yang perlu diperhatikan adalah mim tasydid, fa'am, begitu. Jangan fa'ammal, jangan begitu, tapi berhenti dua ketukan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqu itu adalah qalqalah sugro, memantul kecil, taqu. Kemudian har itu roknya adalah rok tafkhim, tebal, maka agak monyong bibirnya. Taqhar. Kemudian untuk pelajaran kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Quranul Karim. Perhatikan mana yang diputus, mana yang disambung. Fa'ammal yatima, di situ fa, amma dan al yatima tidak boleh diputus, karena fa-nya adalah fa'u sababiyah, harf, amanya adalah harf juga, syartiyah. Kemudian al yatima, di situ baru isim, jadi fa'ammal yatima. Kemudian kenapa al yatima dibaca nasab mansubun? Karena menjadi maf'ulun bihi muqaddamun, maf'ul bih yang didahulukan. Cara mengartikannya fa'ammal yatima, sebab adapun pada anak yatim fala taqhar, maka janganlah berbuat sewenang-wenang oleh kamu. Kita ulang. Fa'ammal yatima, sebab fa-nya adalah sababiyah, amanya syartiyah. Sebab adapun pada anak yatim fala taqhar, fa-nya di sini adalah fa jawabnya amma, maka diartikan maka. Lamnya, la-nya itu adalah nanahiyah untuk melarang. Fala taqhar, maka janganlah berbuat sewenang-wenang oleh kamu. Sewenang-wenang, semena-mena, berbuat kasar, memaksa. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Untuk tahsinut tilawah atau tahsinut qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Quran Karim. Ammanya tasydid, amma, kemudian langsung masuk sin. Wa ammas sa-nya 5 ketukan. Mengapa? Karena ada alif ketemu hamzah dalam satu kalimat, berarti mad wajib muttasil. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar, nunnya harus jelas karena idhar. Kemudian ra di terakhir di situ dibaca tafkhim, tebal. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Quran. Wawunya adalah wawu atof, amanya sama ini, harf ya, nggak boleh diputus, syartiyah. As-sa'ila dibaca nasab mansubun karena menjadi maf'ulun bihi muqaddamun, menjadi maf'ul bihi yang didahulukan. Maka cara menerjemahkannya adalah wa ammas sa'ila, dan adapun pada orang yang meminta. Sa'il itu orang yang meminta-minta. Wa ammas sa'ila, dan adapun pada orang yang meminta atau pengemis, fala tanhar, maka janganlah menghardi oleh kamu. Maka janganlah menghardi oleh kamu. Jangan menghardi atau membentak atau berlaku kasar. Kemudian lanjut ayat yang ke-11, yaitu ayat yang terakhir dari surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Wa amma untuk tahsinut tilawah, tahsinut qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'an Karim. Ammanya diingat-ingat, dilatih. Wa amma, wawunya juga wa, jangan wa amma salah. Wa amma bini'mati rabbika, ini pendek semua ini. Bini'mati rabbika fahaddits, kemudian tha, terakhirnya tha, fahaddits. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tentang tahsinut terjemah, memperbaiki terjemah Al-Qur'anul Karim. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ingat mutusnya sampai situ. Kenapa? Wawunya huruf athof, ammanya adalah harf syartiyah. Kemudian bi ni'mati rabbika, ba-nya itu harf, nikmatinya mudhaf, rabbi mudhafun ilaih. Sekaligus jadi mudhaf, kafnya mudhaf ilaih terakhir. Jadi ingat ini ya, mulai dari amma sampai rabbika baru diterjemahkan jadi satu. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun pada, baknya juga bermakna litakdiyah pada. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun pada nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah oleh kamu. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun pada nikmat Tuhanmu atau Tuhan kamu, fahaddits, maka ceritakanlah oleh kamu. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu tentang tahsinul fahamah, memperbaiki kefahaman kita kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Untuk masalah anak yatim sudah dibahas di dalam surat Al-Ma'un. Kemudian kita akan mempertegas untuk para peminta-minta, para pengemis. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk para peminta, pengemis ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama yaitu bagi para pengemis nih yang memang bukan kepepet tetapi sengaja untuk mengumpulkan uang, maka orang yang sudah tidak punya malu, kelak di yaumil qiyamah dia akan menghadap kepada Allah tanpa daging sama sekali. Jadi wajahnya itu hanya tulang belulang, tengkorak, dagingnya hilang. Adapun hal yang kedua yaitu orang yang dimintai. Orang yang dimintai walaupun si pengemisnya itu naik kendaraan, naik Mercy, naik mobil yang bagus, ya tetap diberi. Mengapa diberi? Karena pengemis itu datang kepada kita, yang menjalankan adalah Allah Azza wa Jalla. Rawal Imam Malikun fil Muwatta'i, telah meriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta' juz yang kelima halaman ke-145, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, u'tu sa'ila wa in ja'a ala farasin. U'tu, berikanlah oleh kalian as-sa'ila pada orang yang meminta, wa in ja'a, dan walaupun datang oleh peminta pengemis itu, ala farasin, di atas kuda, di atas kendaraan. Wa anil Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lisaili haqqun, lisaili yaitu tetap untuk para peminta pengemis, hakun bermula hak, wa in ja'ala farasin, walaupun datang oleh para pengemis itu, ala farasin, di atas kendaraan kuda. Akhraju Abu Dawud wa Ahmadu. Inilah yang bisa kita jelaskan. Semoga tambah manfaat dan barokah fi din wa dinil akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam.